Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ya. Oke, berjumpa lagi ya di pertemuan ke-15, pertemuan yang sebetulnya ini terakhir untuk materi perkuliahan ya selama 1 sampai 15, di mana minggu depan sudah mulai proses UAS ya. Nah, selama proses perkuliahan ini ya 1 sampai 15 ini kalau saya lihat output yang diharapkan di perkuliahan ini adalah sebetulnya ya intinya adalah kalian memang mampu menggunakan aplikasi JS Pro ya. Di mana makanya dari beberapa pertemuan sengaja saya buatkan tugas tiap minggu atau tiap minggunya, itu tujuannya ada sebetulnya untuk di awal itu untuk mendigitasi manual itu sengaja memang supaya kalian bisa mendigitasi secara manual, berlatih ya. Nah, setelah UTS itu proses dilakukan dari UTS sampai ke UAS, maka target NAM-nya adalah sebetulnya SHP-nya kan sudah ada, jadi kalian sebetulnya tidak perlu lagi mendigitasi seperti itu. Output yang diharapkan adalah cuma satu, yaitu adalah kalian memahami proses bagaimana melayout peta ya, melayout peta dengan rapi ya. Nah, apabila 2 item itu sudah bisa kalian lakukan ya, itu maka mata kuliah ini bisa dikatakan bahwa kalian sudah berhasil mengaplikasikan JS Pro ini untuk kebutuhan prodi kalian ya, untuk kebutuhan perkuliahan kalian. Nah, namun di sini saya beberapa kali melihat ya tugas-tugas yang kita review dulu sebelum ke materi terakhir ini. Lebih setelah ini nanti ada materi sedikit ya untuk memberikan pemahaman juga, pengetahuan bagaimana menghitung jarak jarak di peta itu realita di kilometer di realitanya jaraknya seberapa sih. Nah, itu bisa dihitung dari jarak peta yang ada di kertas yang kalian buat seperti itu. Nah, sebelum ke materi berkaitan dengan tugas, kita coba mereview dulu tugas yang sudah dikerjakan oleh teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Ya kalau saya lihat sih sudah ada yang rapi ya, sudah ada yang banyak yang rapi, tapi juga ada yang masih mungkin entah kendalanya apa ya. Namun hasilnya belum sesuai dengan tingkat kerapihannya, masih jauh lah seperti itu. Apakah karena faktor waktu juga yang mungkin mengerjakannya mendadak ya, sehingga hasil layoutnya tidak rapi seperti itu. Nah, nanti bagi yang belum rapi, nanti akan saya buat contohkan contoh layout yang menurut saya udah jadikan standar ya dari ketua kelas ya. Makanya tadi siang saya minta ke Mas Bayu, coba Mas Bayu sharekan tugas-tugas yang sudah Mas Bayu buat ya. Nah, tujuannya adalah untuk jadi contoh buat semuanya bagaimana sih harapan yang saya inginkan untuk tingkat kerapihannya seperti itu. Begitu juga dengan standar-standar yang harus tersedia di dalam peta seperti itu. Nah, peta ini sebetulnya ya makanya berkaitan, kalau saya dengar dari Pak Dodit selaku Kaprodi ya, maka kedepannya itu peta ini juga bisa dijadikan bahan untuk kerja praktek kalian seperti itu. Jadi apabila kalian nanti mungkin di semester selanjutnya akan melakukan kerja praktek ya,
apabila misalkan di perusahaan-perusahaan kesulitan, ya mungkin ini menjadikan bahan ya skill yang kalian telah pelajari itu bisa dimanfaatkan untuk melalui kerja praktek yang akan kalian lalui seperti itu. Baik, di sini saya akan coba sharekan terlebih dahulu bentar ya. Tugas-tugas, saya nggak melihat kelas ya, lihatnya apa yang ada di email di paling awal aja yang terupdate nih. Silakan videonya biar enak nih saya ngobrolnya. Pada kemana ini? Kayak kucing-kucingan ini diingetin, udah baru matiin lagi. Ya kan, biar enak saya ngobrolnya. Mohon maaf Pak, nggak bisa nyalain video lagi hujan, soalnya nge-lag sinyalnya. Oh, lagi hujan. Oke. Nggak masalah kalau lagi sinyalnya nggak bagus. Baik, di sini saya nggak melihat kelas ya. Ini cuma buat contoh saja. Saya juga belum banyak melihat. Oke, di sini kalau kalian lihat, udah terlihat gambarnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Nah, kalau di sini dari ketentuan standar ya dari tingkat kerapihan ini sebetulnya sudah sudah rapih lah seperti itu. Cuman kekurangannya adalah titik koordinat ya di sini belum tersedia. Jadi bagi kalian yang belum ada titik koordinatnya, belum serapih ini ya kalau lebih baiknya saya berikan kesempatan untuk merapihkan kayak gitu karena supaya nilainya bisa maksimal seperti itu. Saya akan memberikan nilai yang maksimal apabila memang tingkat kerapihannya ya, terus juga isi dari standar yang ditetapkan di dalam layout peta itu sudah sesuai yang saya minta seperti itu. Nah, ini kalau ini kekurangannya cuman di titik koordinat ya. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini udah mulai rapih ya. Ini kelas F2 ya? Iya Pak, saya Pak. Ini Guntur. Mana Guntur? Saya Pak. Oh ya, Guntur. Ini Guntur. Kalau Guntur ini untuk ini ya, ini sebetulnya sudah rapih ya, udah ada titik koordinatnya ya. Nah, cuman yang sebelumnya, yang ini ditambahkan saja ya titik koordinatnya ya. Iya baik Pak, lupa Pak. Nanti nggak apa-apa, mau yang update, yang penting di-sharekan ke ketua kelas ya. Yang update-nya. Nah, yang selanjutnya insert-nya nih, kalau bisa insert-nya ini jangan insert buta peta buta seperti ini. Kalau ini kan di Bogor ya, Kabupaten Bogornya minimal ada batas-batas kabupaten lah, kecamatan lah seperti itu. Nanti ditinggal ini udah benar nih untuk menunjukkan lokasinya. Itu Mas Guntur ya. Baik Pak. Kalau ini sudah rapi lah seperti ini, udah enak ya. Kalau ini petanya mana ini petanya? Topografi. Oke, nggak apa-apa, ini bentuknya lebih ada warna ya seperti ini. Jadi yang di sini bisa dilihat ya, yang warna merah ini berarti tingkat ketinggian konturnya itu tinggi seperti itu. Terus ini Ihsan atau kelas berapa nih? F2 bukan? Ini F3. Nah, ini jangan seperti ini ya. Kalau di sini kalau dilihat ya nggak apa-apa, potret nggak apa-apa karena ini kan menyesuaikan petanya ya, posisi petanya gitu, seperti ini dibuat potret. Tapi diupayakan dari mulai ini kerapihan titik koordinatnya, terus juga ini sebetulnya bisa di zoom out lebih
kecil lagi, satu kali lagi lah, 1 kali 2 kali lagi, kemudian ini ditambahkan nama kecamatannya apa, seperti itu, atau nama desanya, seperti itu. Oke. Terus ini Yohan. Oke, Yovan ini. Nah, ini sebetulnya bisa di zoom perbesar lagi nih harusnya. 1 kali 2 kali lagi lah, seperti itu. Ya, dan ini disesuaikan. Nah, upayakan ini jangan terlalu kecil. Ini kolomnya ya. Ya, nanti diikutin, nanti atribut yang akan saya sharekan nanti. Nah, ini berarti kekurangannya titik koordinat ya, kemudian ini belum ada kolomnya, kalau upayakan ini 2 aja. Jadi kolom pertama itu adalah untuk titik koordinat, garis kolom keduanya adalah untuk penutupnya, seperti itu. Ini F2 mana Rosmita? Iya, Bapak. Oke, Rosmita ini sudah rapih lah seperti ini ya. Ini untuk apa namanya, peta. Ini peta apa nih? Bentar. Peta administrasi ya maksudnya ini ya? Iya, Bapak, itu peta administrasi yang pertama. Nanti ditambahkan judulnya ya. Ini belum ada judulnya nih. Lewat kayaknya nih. Ya, Rosmita ya, ditambahkan ininya ya. Iya, Pak. Oke. Terus ini yang Kecamatan Rumpin, memang ini ya, batasannya seperti ini ya, luas seperti ini ya? Atau bagaimana? Apa tuh, Pak? Kecamatan Rumpin ini nggak ada batasannya, memang luas seperti ini ya? Iya, Bapak. Tidak. Memang Oh, kayak oke. gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, itu aja, ditambahin aja nama petanya. Baik, Pak. Oke, ini penggunaan lahan. Oke, sudah rapi. Nah, kalau rapi kayak gini kan enak nih melihatnya. Oke, saya coba F2, klik F2 gitu ya. Nah, ini siapa? Fuad Azmi. Mana Fuad Azmi? Fuad Azmi nggak masuk ya? Mas Bayu nanti kasih tahu ya, Fuad Azmi ya. Ini kelas F2 kan ininya? Iya, Pak. Fuadi Azmi, nanti tolong diikutin standar layoutnya ya. Baik, Pak. Ini belum ada batasan di luar kecamatannya. Terus Fadil. Nah, ini yang lebih mana, Fadel Ferdino? Iya Pak, hadir Pak. Ya, Fadel Ferdino, ini coba garis yang di apa, batas kecamatan di luar ini nih, yang Citerep, Sukamakmur. Ya. Iya Pak. Halo. Ini di garisnya yang lebih ini aja, yang lebih tipis ya. Oh oke Pak. Oke, terus coba di zoom. Kalau garisnya putus-putus nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting apa, untuk menandakan saja. Yang penting ini biar nggak ini apa, nggak terlalu tebal gitu. Dari estetika kan lebih tipis lagi. Sebetulnya yang 0,5 kayaknya. Ini yang 1 kayaknya kalau nggak salah. Iya. Terus petanya coba di zoom in lagi ya, 1 kali lagi coba. Ya Pak. Biar istilahnya lebih terlihat lah apa, petanya lebih besar. Oke.
Itu saja untuk Fadel. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Ini Lilis. Mana Lilis? Ada Lilis? Ini batas, ini das ya. Ini das atau apa ini? Batas das atau apa ini? Gak ada ya Lilis ya? Ada Pak, harusnya tadi di sini sudah hadir sih Pak. Mungkin lagi kerja atau apa nggak tahu. Oh, oke. Ini kalaupun ada ini dasnya das apa? Dikasih tahu. Ya. Ntar dicatat aja Mas Bayu ya, yang ininya ya. Baik Pak. Terus yang di luar ininya kecamatannya kecamatan apa atau desanya desa apa, tinggal dimunculkan. Terus di sini itu saya tuh belum kelihatan ininya nih, apa di dalam petanya itu batas desanya nih. Ini nggak tahu ini jalan kayaknya ya. Batas desanya belum ada nih kayaknya. Itu kayaknya layarnya ketumpuk Pak. Ketumpuk kayaknya nih. Nanti kasih tahu aja Mas Bayu ya, biar nggak Baik, ketumpuk Pak. ya. Terus ini nggak tahu nih, saya angka doang tapi konturnya, garis-garis konturnya nggak kelihatan nih. Nanti kasih tahu aja ya Mas Bayu ya untuk mengeluarkan konturnya ya. Baik Pak. Johan ya. Saya Ini boleh Lilis. Oh ya, Enggak. silakan. Pas bikin peta yang kontur Pak, saat munculkan label ya Pak itu, angkanya itu tuh jadi desimalnya banyak banget, itu bisa diatur nggak ya Pak? Desimal angkanya. Iya, Itu yang dimunculkan di labelnya apa? Di properties, atribut propertiesnya. ada length gitu sih Pak. Harusnya nama BJ. Nama BJ. Nama BJ. Gitu. Yang ditampilin pakai nama BJ-nya aja. Pas di label propertiesnya itu ya? Di atribut table-nya dicek dulu. Itu kan ada banyak tuh, ada shape, nama BJ, walk-in, fit-in, jenis kontur, remark gitu. Itu pakainya yang nama BJ, jangan yang Nama shape BJ. length. Oh Iya. gitu. Ya Pak. Oke, Makasih. nanti koordinasi aja ya sama Asdos nih, Mas Bayu. udah hatam kayaknya nih Mas Bayu nih. Oke Oke, Pak. makasih. Nanya Mas Bayunya juga nggak tahu katanya. Dia baru buka lagi. Makasih Mas Bayu. Oke. Oke, ini Stefani. Iya, Mana Pak. Stefani? Oke, Stefani. Nah, untuk ini ya, pertama yang di luar garis putus-putus ini apa nih? Ini harus muncul nih. Minimal nama ininya aja lah. Kalaupun tidak, ini di luar, masih masuk kabupaten ya, Kabupaten Bogor ya. Yang Kadumangu, Bojongkoneng ini kan kosong nih. Iya, Pak. Nah, ini masuknya dia masih kabupaten ya. Kalau enggak di sini kasih aja kecamatan apa, batas sebelah kanan ini juga kecamatan apa. Oh, dikasih kecamatannya gitu ya, Pak. Namanya aja biar istilahnya ini biar ketahuan nih ini apa lokasi ini wilayah mana gitu.
Kalau Ya, tidak baik. tidak perlu dikeluarkan semua desanya, cukup aja kecamatan apa, kecamatan apa. Oke? Ya Pak, oke Pak. Kasih Oke, ya yang Pak. kedua ini di legenda, Mm-mm. Stefani. Di Ya Pak. legenda ini yang dimunculkan ini Kabupaten Bogornya, bukan kecamatan desanya. Kecamatan Sukaraja. Ini kan kecamatan Sukaraja kan ya? Ya Pak. Ini yang dimunculkan kabupatennya. Oh, kabupatennya Pak. Nanti di-insert di apa? Dikotakan saja lokasi ini di mana di Kabupaten Bogornya. Baik Pak. Oke. Terus logonya ya jangan lupa nih universitas. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Herlan. Nah, ini Herlan. Nah, Herlan mana Herlan? Ya Pak. Ya, Herlan ini sebetulnya ketebalan saja sih Herlan, Mas Herlan. Ya siap Pak, siap. Jadi ini kayaknya tebalnya ini garisnya 2 ini kayaknya. Coba 0,5 saja. Ya 2 Pak itu Pak. 2 kan? Ya, jadi coba yang 0,5 saja. Ya. Ini memang sungainya banyak ya di sini. Sungai Itu atau apa dari ini? SAP-nya Pak. Memang Gitu. sungai. Iya Pak. Waduh, masa sih? Habis dong. Saya nggak tahu juga sih lokasi. Mungkin jalan ini. juga Pak, jalan mungkin Pak. Ya, itu mungkin jalan bukan sungai kali ya. Coba dicek lagi ya. Ya, Mas ya. Baik Pak, baik. Terus sama yang kayak yang lainnya, ini nama-nama desanya. Kalaupun tidak perlu, nggak mau memunculkan nama desanya, yang garis-garis ini langsung aja kecamatan apa, sebelah kiri kecamatan apa, yang atas sebelah kecamatan apa, ini kan kecamatan apa, gitu. Ya. Baik Pak, siap Pak. Nah, nanti banyak inilah apa diskusi sama teman-teman yang sudah rapih ya untuk buat petanya. Untuk ini sih sebetulnya ini karena belum apa estetika tetap harus diperhatikan Mas Herlan ya. Baik Pak. Oke. Gitu juga dengan ini ya. Ini kan penggunaan lahan nih ya. Betul Pak. Ini apa nih? Oh iya, penggunaan lahan. Pak, ya. Betul. Oke. Ya, Mungkin warnanya bisa diganti sih Pak, biar nggak terlalu biar baik, Pak, ini warnanya gelap diganti. banget. yang soft aja. Ngejreng Pak, ya ngejreng banget. Ngejreng banget biar ini di apa? Itu aslinya enak dari dilihat. SAP sih Pak. Itu nanti di bisa apa? Rubah-rubah warna kok. Siap Pak. Oke, Mas Elan ya. Biar nilainya, Baik, Pak, yang penting estetika diperhatikan juga. Biar nilainya bisa maksimal nanti. Oke, Lilis tadi udah. Ahmad Bahari. Oke, Ahmad Bahari mana? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Ahmad Bahari layoutnya tolong nanti dilihat. Nanti saya akan di terakhir akan saya coba jadikan standar layoutnya ya. Ini layoutnya terlalu pinggir banget nih. Ini harusnya kan kolomnya 2 nih. Kolom pertama untuk titik koordinat, kolom kedua adalah penutupnya gitu ya. Nanti disesuaikan. Terus ini peta administrasi. Nah, di peta administrasi ini ketebalan nih ininya. Ini pakai berapa ini? 2, 1,5 nih. Itu kayaknya pakai 2 Pak. 2 ya. Pakai 1 aja lah. Yang dalam berapa? 1,5 ya? Iya Pak. Ya, jadi yang apa? Yang ini pakai 1 aja. Oke. Nah, ini juga warnanya cari yang lebih soft lah.
Jadi tolong diperhatikan jangan asal ini Mas. Ini kan kalau Mas sudah tahu nih belum rapih nih. Seharusnya buat yang rapih biar dapat nilainya maksimal ya. Oke, Mas Pak. Ahmad. Oke, Rifki. Aduh, ini Rifki di Winrar. Coba ini Tari. Tari udah ya tadi ya? Ini Fikri. Ini Fikri peta apa nih? Fikri, mana Fikri? Fikri juga tolong dirapihkan lagi. Oke, saya coba sharekan nih yang punya Mas Bayu. Bentar dulu ya. Udah terlihat? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, seperti ini nih. Ini kan enak ngelihatnya tuh. Ya. Yang lain dibuat seperti ini nih, nanti saya udah di-sharekan juga kok oleh Mas Bayu ke di grup ya. Iya Pak, sudah Pak. Nah, minimal seperti inilah, harus seperti inilah istilahnya di tingkat kerapihannya juga kan lebih rapi layoutnya, terus ada titik koordinatnya, ya kemudian juga ada ini apa jalannya, sungai, dan batasan dari masing-masing kecamatan. Ini kan kecamatan sebetulnya nih, seperti itu. Iya betul Pak. Terus yang topografi, ini topografi. Oke, seperti ini. Jadi ini Namo BJ ya, bukan apa tadi. Kalau Namo BJ ini 0 sampai 219 nih, seperti ini angka-angkanya. Atau yang warna tadi yang ditunjukkan yang pertama kali itu oke, nggak masalah seperti itu. Namun rata-rata standarnya seperti inilah. Kalau yang warna tadi itu untuk melihat bukan lebih sisi angkanya sih sebetulnya, untuk melihat secara visual ini yang paling tinggi itu kan udah kelihatan tuh merah tuh seperti itu. Nah kalau ini lebih kepada topografi untuk apa dari masing-masing wilayah berapa konturnya. Nah kayak gini ya, kayak geologi nih, ini kan udah ketahuan nih bahwa ternyata di kecamatan Tenjo ini ada dua, ya, ada tiga geologinya. Yang pertama formasi Serpong, aluvial ada ya, Mas? Oh iya, aluvial, terus batuan gunung api muda dan formasi Bojong Manik. Nah seperti ini. Nah kalau kayak gini kan, ini sebetulnya kebutuhan data kayak gini itu nanti kebutuhannya untuk KLHS sebetulnya. Nah, nanti di superimpose sebetulnya kayak gini. Nah, kalau udah ada kayak gini kan lebih enak nih informasinya secara visual. Oh ternyata Singabraja, Tenjo, Cilaku, Surga Bangsa, Singal Bangsa ini masuknya adalah formasi Serpong. Sedangkan yang Bojong, Babakan, Batok, Tapos, Ciomas ini adalah formasi Bojong Manik kayak gitu. Nah, yang kedua ini adalah yang terakhir inilah das, peta das. Ya, peta das. Jadi ada dua di kecamatan ini. Untuk dasnya itu ada yang Singabraja dan Bojong ini lebih kepada das Cidurian. Ini kurang tadi udah siang udah dikonfirmasi ke Mas Bayu.
Ya, jadi ini tambah das Cidurian dan das Cimanseri seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman yang lain yang belum rapi, ya, kalau bisa diupayakan seperti ini. Gitu, lebih rapi, lebih enak secara visual, lebih enak, lebih rapi. Ya, karena kenapa saya satu-satu ya, karena kan nanti ini UASnya saya minta untuk dicetak dan akan diserahkan ke perpustakaan kayak gitu. Dan saya harapkan jangan sampai nanti masuk ke perpustakaan banyak yang gak rapi kayak gitu kan, gak enak melihatnya seperti itu. Gak enak buat contoh di kelasnya. Begitu terkait dengan review tugas yang sudah dikerjakan oleh kalian semua seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, silakan videonya dimunculkan. Ini Oke, Alfariji. Gimana Alfariji? Tugasnya sudah oke? Udah rapi belum? Seperti yang contoh tadi Mas Bayu? Tinggal yang geologinya doang, Pak. Masih mengerjakan. Oke. Udah bisa rapi ya? Tolong dirapikan ya. Insya Allah, Pak. Oke. Kalau masih bingung caranya rapi, ya tanya ini Mas Bayu lah dan yang lainnya ya. Jangan ini, kalau belum bisa rapi jangan malu-malu untuk bertanya ya, karena itu kan skill sebetulnya, proses belajarnya di sana. Pak mau bertanya Pak, untuk kalau udah di print jilidnya itu dia mau di hardcover atau soft cover ya Pak? Nah, nanti saya ada contohnya nih, contoh untuk ini ya. Saya nggak tahu nih bentuknya seperti apa. Coba saya sharekan ya. Terus apakah ada contoh covernya seperti apa, Pak? Iya. Nah, ini soal UASnya ya. Jadi bentuk kertasnya itu A4, cukup A4 saja, jangan A3. Semuanya kan udah di layout A4 kan. Ya, ini sama. Jadi tugas yang kemarin kalian kerjakan ini menjadikan tugas UASnya. Isinya adalah pertama cover, dibuat di desain yang bagus Mas Bayu ya. Itu ada ketentuannya atau terserah saya Pak bikin covernya Pak? Kalau cover nih, ini contohnya seperti ini nih. Saya udah sharekan. Atau harus resmi gitu? Saya tuh pinginnya kayak gini. Seperti Oke, ini. baik Pak. Siap Pak. Nanti untuk desainnya silakan saja lah, semenarik mungkin lah. Yang penting kan tetaplah misalkan Fakultas Teknik, prodi arsitek, prodi lingkungan, ya kan, universitas, terus juga misalkan peta Kabupaten Bogor. Nanti diinikan saja, dipikirkan dulu, Mas buat dulu, nanti di-sharekan ke saya sebelum dicetak ya. Oh, baik Pak. Nah, biar nanti saya coba lihat hasil koreksinya. Nah, jadi harapannya seperti ini, dibuat kayak gini. Kalau kertasnya mah kertas biasa saja, biar nggak terlalu mahal. Nggak kirain dijilid hardcover gitu Pak, kayak skripsi gitu. Dibuatnya gini sih lebih enak deh. Kalau hardcover kan ini ya, ini sebetulnya hardcover juga, cuman berwarna ya. Iya. Seperti itu. Itu Mas Bayu, bisa ya? Insya Allah bisa Pak. Bisa lah, kayak gitu. Nanti silakan patungan aja sama teman-teman yang lainnya ya. Nggak inilah kalau banyak kayak gini. Kemudian untuk daftar isinya sesuai dengan nomor NIM atau seperti apa ya Pak? Untuk urutannya pokoknya yang paling rapih. Ya, soalnya nggak enak kalau di depan nanti nggak ada yang nggak rapi kan kalau sesuai NIM ya.
Nanti ini kan saya minta sebetulnya 1 minggu setelah UAS, ya kan? Karena kenapa 1 minggu setelah UAS ya karena saya melihat kan sebetulnya tugasnya udah dikerjakan sampai sekarang kan ya, berarti kan masih ada waktu 2 minggu lagi ya untuk dikumpulkannya. Jadi nanti dikumpulkan di ruang prodi lingkungan aja. Gitu Mas Bayu. Baik, jadi nanti langsung dikasihinnya ke siapa Pak? Ke Mbak Karin aja. Oh, ke Mbak Karin aja. Baik Pak. Nah ini kalau bisa ditambahkan foto ini plus nama masing-masing mahasiswa. Kebayang nggak? Masih belum Pak, kayak gimana itu Belum Pak? ya. Ntar saya tuh ada ini yang bagus sebetulnya ini. Ntar saya harus cari dulu deh kayaknya nih. Ada tugas siapa, saya searching. Ntar ya. Ntar saya coba cari dulu. Atau sebelum petanya itu halaman sebelumnya itu ada foto sama NIM-nya gitu Pak. Foto sama NIM-nya. Habis itu ada halaman berikutnya baru petanya yang udah dikerjakan gitu ya Pak. Kayak gitu aja. Itu kan lebih enak tuh. Biar nanti kan kalau dilampirin foto kan jadi pada serius tuh. Wah malu nanti kalau lewatnya jelek gitu. Karena dilihat sama di kelasnya nanti. Oh Mas Ewan nih. Oh ini ternyata yang ngerjain. Untuk fotonya harus pakai alma mater atau seperti apa Pak? Bebas. Yang penting rapi. Enak dilihat lah. Ya gitu. Gaul tapi sopan gitu aja lah. Nggak apa-apa. Baik Pak. Oke, itu Mas gimana Mas? Bisa nggak? Nanti silakan kalau Mas merasa berat untuk ininya, minta bantuan aja. Baik, ke Pak. yang teman-teman yang lainnya. Nanti di-sharekan saja yang ngebantu untuk proses pencetakannya ya. Ya. Nama-namanya biar nanti saya kasih nilai plus lah untuk apresiasi. Ya guys, siapa yang mau guys? Lumayan kan ini 3 SKS kan? Siap. 3 SKS A+ kan? Wah, lumayan tuh ningkatin IP. Oke, semuanya gimana? Ini kok pada diam semua nih? Diamnya ini karena udah paham atau memang gimana nih? Tapi yang pasti semua udah pada bisa kan ya? Untuk aplikasi ya, karena kebetulan Fakultas Teknik ini ada rencana untuk KKN bagi mahasiswa-mahasiswa yang ya kedepannya lah ada alternatif KP di perusahaan, terus KKN. Nah KKN ini salah satunya adalah temanya adalah membantu pengabdian masyarakat ke kelurahan atau kecamatan untuk dibuatkan petanya seperti itu. Nah makanya ini angkatan ini kalau nanti udah KP ini harus jangan sampai lupa lagi ya. KP kapan? Biasanya semester 7 sih Pak kalau di lingkungan Pak. Sekarang semester berapa? 3 Pak. 3, iya jangan sampai nanti lupa lagi ya. Biasanya sih lupa Pak. Biasanya lupa pasti ini. Karena biasanya kayak gitu kalau udah lama nggak dipakai sebulan aja udah lupa. Seperti itu. Tapi biasanya kalau ini
kalau lupa searching di YouTube aja, tutorial banyak kok kayak gitu untuk mengingat kembali. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi ya untuk penutup ya di pertemuan ke-15 ini. Baik. Ini hanya sekilas saja pemahaman dasar bagaimana sih sebetulnya menghitung jarak ya, misalkan desa A ke desa B ya dengan hanya melihat dari peta berapa kilo misalkan atau berapa ratus meter. Nah, ini pemahamannya ada di sini. Oke, sebelum ke tadi perhitungan, saya akan coba pemahaman ya, sebetulnya ini semua sudah tahu lah untuk syarat-syarat petanya ya, bahwa syarat-syarat peta ini, hal fungsi peta ini kan tujuannya terutama untuk lingkungan. Sebetulnya untuk lingkungan ini lebih adalah membantu presentasi kalian ketika kalian akan menjelaskan sesuatu terkait dengan kondisi di lapangan ya, seperti itu. Misalkan ada proyek terkait dengan alokasi diminta untuk peta jaringan air bersih ya, jalur air bersih ya, sebetulnya itu merupakan bagian bisa kalian buat di dalam peta ini ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi peta ya. Pertama, menunjukkan posisi atau lokasi ya. Nah, ini peta ini penting. Jadi ketika kalian presentasi, misalkan kalau kalian tidak tanpa memiliki peta ya, kalau petanya misalkan skalanya kawasan industri kan berarti sekitar peta skala angka 5.000 lah seperti itu. Nah, itu bisa membantu kalian untuk menjelaskan posisi masalah ataupun terkait penjelasan lokasi. Seperti itu. Yang kedua adalah menggambarkan kondisi fisik atau kondisi sosial suatu wilayah. Nah, ini sebetulnya bisa juga peta ini untuk menggambarkan kondisi wilayah ini bisa dibuatkan ke dalam peta. Contoh, misalkan kalau kalian diminta untuk oleh kabupaten ataupun oleh pihak kecamatan ya, diminta untuk memetakan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk di kecamatan A ya, maka kalian bisa peta dasar kalian buat, kemudian nanti tinggal dibubuhkan angka jumlah penduduk di masing-masing desa tersebut seperti itu. Ataupun kalian ingin memetakan kondisi wilayah banjir ya, misalkan kalian dipinta nih Kabupaten Bekasi ya, wilayah mana sih yang harus kalian biasa terjadi genangan banjir setiap tahun ya, itu bisa kalian petakan juga. Sama petanya ya, kalian peta administrasi ya, ada jaringan jalan dan sebagainya, ataupun istilahnya lebih komplitnya adalah peta penggunaan lahan ya. Nah, di sana kalian bisa memetakan dengan melakukan survei titik-titik lokasi yang dengan koordinasi dengan dengan masyarakat sekitar ya, wilayah-wilayah mana aja, batasan-batasan wilayah mana saja yang yang sering terjadi banjir. Makanya ketika kalian survei itu kalian harus bawa dulu petanya, peta hasil perinannya. Nanti biar oleh warga di sana bisa diplotkan wilayah-wilayah genangan banjir seperti itu. Nah, itu nanti sumbernya jadi peta hasil survei kayak gitu. Survei dari masyarakat seperti itu. Jadilah peta genangan banjir di Kabupaten Bekasi. Ya, kemudian alat peraga dalam dunia pendidikan ya, itu jelas lah untuk menunjukkan ketinggian serta kemiringan lereng ya, kayak kemarin kan diminta topografi ataupun kontur, das dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu peta informasi untuk terkait dengan kondisi fisik. Selanjutnya ini menggambarkan bentuk persebaran gejala di bumi ya, menunjukkan arah dan jarak di berbagai tempat ya. Ya, ini arah makanya kan saya selalu bilang di luar kabupaten, di luar kecamatan yang kalian buat itu harus kalian
munculkan lokasinya apa, batasannya apa gitu kan. Itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi tempatnya ya, lokasi di dalam peta. Ketika kalian sudah mencantumkan batasan desa di luar kecamatan tersebut ya, itu merupakan informasi, memang salah satu fungsi dari peta untuk memberikan informasi tempat seperti itu ya. Nah, yang kedua jarak, untuk menentukan jarak. Jadi di sini jarak itu sebetulnya di dalam peta itu bisa kalian hitung. Misalkan ya, contoh ibaratkan misalkan jarak ini, garis yang merah ini misalkan ya, nggak tahu ini kursornya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak kursor saya gerak-gerak ini? Kelihatan, ya? Pak. Oke, misalkan nih, untuk menghitung kira-kira jarak sini ya, sampai ke sini nih berapa sih sebetulnya? Nah, itu bisa dihitung dengan kalau biasanya kalau zaman dulu itu menggunakan untuk menghitung kepastian ini ya, berapa senti, itu dengan menggunakan benang basah. Ya. Benang basah nanti ditempelkan di sini ya, sesuai panjangnya ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, yang diminta. Misalkan ingin mengetahui jarak ini, titik ini sampai titik ini, itu berapa kilometer realitanya. Nah, itu bisa seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Ya, menggambarkan luas dan bentuk berbagai fenomena. Luasan itu sebetulnya ketika kalian muncul di peta administrasi, di atribut properties itu, klik kanan itu ada informasi luasan. Jadi masing-masing desa ya kalian sudah buat itu bisa terlihat di atribut propertiesnya itu luasannya berapa untuk masing-masing kabupaten atau masing-masing desa. Seperti itu. Nah, itu adalah gambaran terkait dengan fungsi peta. Ya, nah bagaimana untuk lingkungan ya kembali lagi sesuai dengan kebutuhannya apa kayak gitu ya. Saya nggak tahu sejauh mana sebetulnya kebutuhan untuk menggambarkan peta, tapi yang saya tahu ya yang memang seperti sungai, air bersih, spam, TPS dan sebagainya. Kalau TPS ya tinggal kalian plot saja di sini lokasinya di mana. Kalian misalkan ini adalah Kabupaten Bekasi ya. Kabupaten Bekasi ya kalian lakukan survei ke lapangan dengan membawa GPS seperti itu. Nah, nanti ketika udah posisi di lapangan TPSA ya kalian di GPS itu kalian ukur titik di set kayak gitu. Nah, itu sampai nanti misalkan di Kabupaten Bekasi TPS-nya ada 10 ya berarti kan hasil surveinya adalah 10 GPS. Nah, 10 GPS-nya itu bisa kalian ekspor ke GIS Pro seperti itu. Nah, nanti peta dasar SAP yang sudah kalian miliki, kalian ekspor data hasil survei itu akan langsung menyebar titik-titik koordinat yang hasil survei kalian. Caranya bagaimana? Nanti bisa kalau kalian ingin belajar ya, itu bisa di tutorial YouTube sudah banyak sebetulnya. Seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan fungsinya. Nah, ini klasifikasi peta, pemahaman dasar juga buat kalian. Nah, bahwa ada jenis peta. Jadi semakin besar skala itu adalah sebetulnya masuk klasifikasi petanya itu peta kecil. Karena kenapa? Karena peta skala misalkan di sini 1 banding 500.000 sampai 1 juta. Ini angkanya memang besar, tapi memang kondisi klasifikasinya adalah klasifikasi peta kecil. Seperti itu. Klasifikasi peta kecil kenapa dilihatnya bukan dari angka skala, tapi dari petanya. Kayak gitu. Kalau misalkan kalau kalian bandingkan peta Jawa Barat ya dibandingkan peta kecamatan ya, itu kan tingkat informasinya lebih detail kecamatan kan. Seperti itu. Nah, maka sedangkan kabupaten itu tentunya lingkupnya luas dan tidak
detail seperti itu. Apalagi kalau skalanya 1:5.000 itu bisa terlihat bangunan-bangunannya. Jadi bukan lagi warna, misalkan kalau permukiman kalau di skala 1:25.000 itu kan bentuknya terlihatnya itu warna. Tapi kalau sudah 1:5.000 itu adalah sudah bentuknya kotak bangunan seperti itu. Nah, di sini klasifikasinya seperti itu, bahwa kecil itu yang kategori kecil itu adalah skala 500.000 sampai 1 juta. Sedang itu 250.000 sampai 500.000, besar itu 5.000 sampai 250.000. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini tidak akan saya jelaskan. Nah, ini adalah komponen yang memang harus ada di layout kalian seperti itu. Makanya layout yang sudah saya di-sharekan itu adalah komponen-komponen wajib yang harus kalian masuk ke dalam komponen peta seperti itu. Ini ilustrasinya ya. Ini hanya ingin menjelaskan terkait komponennya ya, tapi untuk layout ini bukan contoh ya. Seperti itu. Jadi dari judul, insert ya, insert kabupaten, kalau ininya adalah kecamatan seperti itu. Petunjuk arah, tahun pembuatan, ini garis tepi ya. Seperti itu. Oke, ini tidak akan saya jelaskan judul, ini pemahaman lebih kepada informasi, definisi. Nah, di sini yang harus kalian pahami ya, ini informasi pengetahuan bahwa skala peta itu terbagi pada ya, ini skala ini ya, informasinya. Jadi informasi ini skala peta itu terbagi pada 3, skala grafis, skala numerik, dan skala verbal. Nah, skala grafis itu seperti apa sih? Informasinya di sini ditunjukkan dengan garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama besar dengan panjangnya. Nah, yang disebut yang warna biru ini garis panjang, ini disebutnya adalah skala grafis. Ya, yang terbagi kepada beberapa beberapa bagian seperti itu. Nah, sedangkan kalau namanya skala numerik itu adalah skala yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi yang disebut angka-angka yang di sini disebut adalah skala numerik. Seperti itu. Sedangkan skala verbal ini adalah lebih kepada kalimat. Nah, mile, feet, kilometer, ini disebutnya adalah skala verbal. Seperti itu. Nah, skala angka ini adalah 1 senti di dalam peta, itu realitanya adalah 1000 senti. Kalau 1000 senti berarti berapa? 1 meternya itu berapa? 1 meter kan ya? Benar nggak? Senti itu 1 meter ya? 10 meter, 1 meter ya? Oke, 10 meter. Jadi yang disebut di sini 1 senti di dalam peta itu sama dengan 10 meter di realita, jarak di realita di lapangan. Seperti itu. Dengan skala adalah 1:24.000. Seperti itu. Dengan skala 1:24.000 bahwa 1 senti di peta itu sama dengan 10 meter di lapangan. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan skala peta. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi di sini ya, bahwa ada informasi pengetahuan yang harus kalian ketahui adalah terkait dengan bagaimana menghitung jarak peta. Ya, kemudian bagaimana menghitung skala, bagaimana menghitung jarak sebenarnya. Seperti itu. Ini ada rumusnya. Jarak peta itu sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian untuk menghitung skala, jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian yang ketiga itu adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya itu jarak ya realita di lapangan gitu. Itu adalah jarak peta ya yang ditarik benang itu. Kemudian dibagi skalanya berapa. Nah, contoh rumusnya adalah seperti ini. Ini adalah untuk menghitung jarak di dalam peta. Ya. Misalkan
berdasarkan soal di sini bahwa jarak kota Surabaya menuju Malang itu adalah 120 km. Ya. Jaraknya itu, jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya Surabaya ke Malang itu adalah 120 km. Nah, di sini diinformasikan jika jarak kedua kota digambar dengan menggunakan skala 1:1 juta, berapa jarak kedua kota di dalam peta? Nah, yang dimaksud di sini adalah jika jarak kedua kota ini ada di dalam peta gambar, ya, skalanya itu adalah 1 juta. Berapa jarak kedua kota di dalam peta? Seperti itu. Nah, untuk menjawab tersebut adalah seperti ini. Jarak peta itu sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Skalanya berapa? Itu skalanya adalah 1 juta. Sedangkan jarak sebenarnya itu adalah jarak kota Surabaya dan jarak menuju ke Malang itu adalah 120 km. Ya. Maka perhitungannya adalah 1:1 juta dikali 120 km. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk menghitung jarak peta di gambar itu adalah senti, maka kilometer ini ya harus dirubah ke senti dulu. Ya, makanya di sini adalah kilometer ke senti ini 120 km ini jadi 12 juta senti. Nah, maka di sini terhitung bahwa jarak kedua kota di dalam peta itu adalah 12 senti. Seperti itu. Ya, jadi memang untuk menghitung jarak di dalam peta yang paling utama itu harus ada skalanya berapa, ya, kemudian juga jarak sebenarnya berapa informasinya. Nah, maka ini terhitung bahwa jarak di dalam peta itu adalah 12 cm. Nah, sedangkan kalau ini adalah untuk menghitung skala. Ya, misalkan kalian memang tidak memiliki peta, ya, gambar peta, ya, tapi gambar peta itu tidak memiliki skala. Kalian diminta misalkan skalanya, ingin tahu skalanya berapa sih sebetulnya, ya, maka itu sebetulnya bisa kayak gitu dengan cara ya seperti ini. Contohnya adalah peta jarak dua kota A ke B itu adalah 5 cm di dalam peta. Ya, kalau setelah kalian ukur pakai benang, ya, misalkan benang harus dibasahkan dulu itu biar lepas dengan jaraknya, ya. Ya, basahnya basah, bukan basah ini lah, basah istilahnya biar ngikutin garis jalannya seperti itu. Nah, misalkan adalah setelah diukur oleh benang, kemudian benang itu dipotong ya sesuai dengan jaraknya adalah 5 cm, ya pakai penggaris, oh ternyata 5 cm. Jika jarak kedua kota itu 150 km di lapangan, ya realita dua kota itu kota A ke kota B, ya kalau di peta itu adalah 5 cm, tapi kalau realitanya itu adalah 150 km. Ya, berapa skalanya? Ya, skalanya adalah seperti ini. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. 5 cm dibagi 150 km. Sama dengan 5 cm dibagi 15 juta senti. Ya, jadi kilometer ini wajib disentikan dulu. Seperti itu. Jadi 5 cm ini adalah 1/3 juta. Ya, jadi skalanya itu adalah skala 1/3 juta. Seperti itu. Nah ini yang biasanya kalau zaman dulu ini, kalau sekarang kan sebetulnya sudah apa ya, sudah canggih-canggih lah. Tapi kalau zaman dulu itu kalau zaman saya itu ketika kuliah S1 masih ngalamin untuk mencari alamat itu dengan membawa peta. Seperti itu. Karena dulu masih pas saya angkatan S1 itu angkatan 2001. 2001 itu masih pakai pager ya, pakai pager. Setelah pager baru muncul Nokia ya, seperti itu. Ya, jadi belum ada Android dan sebagainya. Nah, biasanya kalau kita itu untuk menghitung jarak sebenarnya, misalkan nih kita teman-teman itu pingin istilahnya ke Pangandaran ya. Ya,
untuk menghitung mencari informasi berapa jarak kilometer ya gunakan rumus ini. Seperti itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah karena udah canggih ya, tinggal kalian buka map aja udah selesai itu keluar kilometernya. Tapi ini bisa jadikan pemahaman dasar aja buat kalian ya, walaupun memang ini sudah tidak terlalu digunakan ya. Nah, jadi untuk menghitung jarak sebenarnya itu adalah kita harus mengetahui dulu skalanya berapa. Kalau di peta itu ada skalanya ya. Misalkan di sini adalah 1:1 juta. Nah, misalkan saya dari Bandung mau ke Pangandaran. Ya, pas di garis pakai benang ya. Diukur pakai benang basah, diukur ternyata 10 cm. Nah, berapa jarak keduanya kota sebenarnya? Jarak kedua kota Bandung ke Pangandaran itu berapa sebenarnya? Dengan hanya menghitung dari skala dengan jarak kedua kota berdasarkan peta gambar. Rumusnya adalah jarak peta dibagi skala sama dengan 10 cm ya. 10 cm ini hasil perhitungan ya, dari benang yang ditarik ya. Adalah 10 cm dibagi 1 juta dari skala ini. Ya, maka di sini ya 10 cm dibagi per 1 bagi 1 juta ya. Kemudian nanti di sini muncul 10 cm kali 1 juta ya. Maka hasilnya jarak sebenarnya itu adalah 10 juta cm atau 100 km. Jadi jarak kota A ke kota B ya itu adalah 100 km gitu. Nah, ini adalah informasi-informasi yang bisa jadikan pengetahuan kalian lah ketika istilahnya untuk ketika kalian pemahaman terkait dengan dunia peta seperti itu. Oke, sebelum ke selanjutnya bagaimana terkait dengan rumus dari yang saya jelaskan, bisa dipahami? Silakan saya berikan kesempatan dulu pada yang lain. Ini mendengarkan atau tidak nih? Jangan-jangan pada tidur semua nih. Dengar Bapak. Oh, Kan Pak. dengar ya. Gimana? Paham? Insya Allah paham, Pak. Oke, nanti materinya akan saya sharekan ya. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya, soal-soal yang lainnya ya, bisa nanti kalian pelajari ya. Contohnya seperti ini untuk menghitung interval peta kontur ya. Nah, ini mencari skala peta berdasarkan garis kontur. Nah, misalkan di sini diketahui dari sebuah peta, jadi konturnya adalah kontur ini ya. Jadi antara kontur sini ke garis yang paling luar menuju garis yang tengah itu kan 300 sampai 400. Selisihnya adalah 100 meter. Kayak gitu. Nah, dengan soal seperti ini ya, diketahui dari sebuah peta selisih garis antar kontur adalah 100 meter. Ya dari sini nih, 300 ke 400. Ya, 100 meter. Berapa skala petanya? Kayak gitu. Nah, untuk menghitung tersebut, untuk mengetahui skala peta dari kontur, itu bisa dihitung dengan cara rumusnya adalah CI kali 2000 meter, 2000 M. Nah, ini ketetapan, 2000 M ini adalah ketetapan. Kayak gitu. Jadi, CI-nya itu adalah 100 meter. Jadi, 400 dikurangi 300, 100 meter. Seperti itu. Nah, ini adalah CI-nya adalah 100 meter. Jadi, CI kali 2000 meter, maka 100 meter kali 2000 meter. Maka, jadi skala peta dengan jarak kontur tadi yang 100 itu adalah skalanya adalah 1:200.000. Seperti itu. Itu adalah untuk menghitung skala. Nah, ini juga bisa kalian pemahaman juga. Jadi contohnya ini CI sama ya 1/2
per 2000 ketetapan ini ya, kali skalanya berapa. Kalau ini adalah untuk menghitung kontur beda tinggi ya. Skalanya diketahui 100.000, tapi ingin tahu beda tinggi antara kontur di dalam peta itu berapa. Tinggi dari peta ini ya, ini ke sini itu berapa. Di ketinggian, beda ketinggiannya. Maka di sini adalah 1/2000 kali skala. Ya, skalanya adalah 100.000. Berarti ketinggian ini ya 3/400 itu adalah 50. Seperti itu. Oke, nanti bisa kalian pelajari. Ini soal-soal yang sebetulnya sudah ada jawabannya ya. Nanti bisa kalian baca. Nah, ini pemahaman yang selanjutnya, ini sebetulnya sudah tahu ya, bahwa ketika kalian membuat layout gambar ya kan ada namanya legenda ya. Nah, legenda ini ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Jadi simbol itu dibedakan kepada 3 macam. 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Ya. Nah, 1 dimensi ini adalah lebih kepada garis seperti ini, batas administrasi seperti ini. Ya, garis-garis seperti ini adalah disebutnya simbol 1 dimensi. Sedangkan kalau simbol 2 dimensi ini bentuknya seperti ini, poligon. Ya, ada luasannya seperti ini, ada kotak, ya, ada poligon, ya, seperti ini. Ini disebutnya 2 dimensi. Sedangkan yang 3 dimensi ini sebetulnya ini orientasi ataupun arah, ya, seperti itu. Nah, itu ada 3 dimensi. Jadi namanya simbol-simbol di dalam peta, di dalam legenda itu ada 3 macam, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Seperti itu. Ini adalah informasi terkait legenda, ya. Ini garis astronomi. Nah, di sini garis astronomi itu ada garis bujur atau longitude ya, atau garis hayal yang melingkari bumi secara vertikal. Ini itu kurang vertikal seharusnya. Sedangkan garis lintang atau latitude ini adalah garis hayal yang melingkari bumi secara horizontal. Nah, maksud dari garis bujur ini adalah seperti ini. Nah, free meridian. Garis bujur, sedangkan garis lintang adalah ekuator. Itu. Ya. Itu yang disebut dengan garis astronomi. Nah, ini adalah titik pusat lah, apa ya, titik nolnya lah di masing-masing negara. Nah, ini disebut garis tepian. Yang kolom ini adalah garis tepian. Nah, ini sumber peta. Nah, kalau sumber peta ini sebetulnya ada 3 yang biasa yang dapatkan informasi dari Bakosutana. Kalau untuk lingkupnya peta yang dibuat oleh legal ya, itu ada 3. Bakosutana ini adalah pusat pemetaan nasional. Jadi seluruh peta yang dibuat yang harus divalidasi oleh Bakosutana. Seperti itu. Jadi para ahli yang membuat peta ya untuk istilahnya sebelum disahkan ya harus disahkannya oleh Bakosutana. Seperti itu. Kemudian ada topologi yang membuatnya itu adalah yang legalnya itu adalah Angkatan Darat, kemudian BPN. Seperti itu. Nah, makanya BPN ini sangat sering sekali berkoordinasi dengan Bakosutana, karena BPN ini biasa setiap tahunnya itu selalu membuat peta ya, untuk peta tanah dan peta sebagainya ya, peruntukan dan sebagainya. Nah, di mana peta-peta tersebut yang dibuat oleh BPN itu selalu harus disahkan oleh Bakosutana. Ketika koordinasi dengan BPN ini berkoordinasi dengan Bakosutana dan hasil dari layout dan sebagainya itu isi informasi petanya itu udah sesuai, ya baru disahkan oleh Bakosutana. Seperti itu. Nah, tapi kalau sumber petanya kalian hasil survei sendiri ya bisa.
sumber. Makanya harus kalian cantumkan. Misalkan kayak tadi kalian membuat jalur irigasi ya dengan hasil survei sendiri, ya nanti sumber petanya hasil survei hasil survei 2021 atau 2022 seperti itu. Ini adalah berkaitan dengan apa? Standar-standar ketentuan lah seperti itu. Nanti bisa kalian baca karena ini hanya sifatnya lebih kepada pemahaman ya. Itu. Oke, itu adalah hal-hal materi yang menurut saya minimal harus kalian ketahui ya, berkaitan pemahaman-pemahaman di dalam peta seperti itu. Begitu untuk materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada semuanya bagi yang ingin bertanya. Baik itu di pertanyaan mengenai materi ataupun di luar materi, ya silakan saja. Silakan. Tidak ada? Tidak ada ini pada diam ini karena paham atau bagaimana nih? Insya Allah paham, Pak. Paham ya. Oke. Insya Allah, Pak. Baik, kalau sudah paham nanti materinya saya akan upload di pertemuan ke-15 ya. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin materi di pertemuan malam ini ya, dan di pertemuan terakhir di pertemuan ke-15 karena 16 minggu depan sudah UAS, dicukupkan sekian ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mau mengikuti proses perkuliahan dan mengikuti semua tugas-tugas yang sudah diminta dikerjakan oleh kalian ya. Mudah-mudahan apapun itu ya, banyak ataupun tidaknya tugasnya itu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan manfaat buat kalian untuk menambah skill, untuk mendukung kemampuan kalian di bidang prodi lingkungan. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi selama 15 pertemuan ini ada yang belum dipahami ya, ataupun ada yang belum dimengerti ya. Silakan kalau ingin bertanya dan sebagainya bisa japri dan ke saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya.